Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Tetap menjaga protokol kesehatan selama belajar di rumah. Oke, baik, hari ini kita kembali di jam pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran apa? Sejarah Indonesia. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama, ya, supaya dalam mengikuti pembelajaran ini apa yang disampaikan oleh guru kalian bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian gunakan untuk pengetahuan kalian di masa yang akan datang. Oke, baik, untuk doa awal kegiatan pembelajaran, Bapak minta Aditya untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Ayo dipimpin, disiapkan teman-temannya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Aditya dipimpin. Bersiap, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Aditya. Oke, sesuai dengan informasi pada link Zoom meeting ya. Hari ini kita akan mereview kembali ya pembahasan tentang zaman praaksara, atau yang dulu kita dengar istilahnya apa? Istilah lainnya dari zaman praaksara, zaman apa? Zaman Sejarah. Zaman prasejarah ya. Nah, zaman prasejarah sudah diganti namanya menjadi zaman praaksara. Oke. Ini materi ini sudah Bapak share ya di GCR, sudah ada ini materi ini. Jadi kalian menyimak saja review tentang pembahasan materi pada hari ini. Ya, coba Sabrina dibaca pengertian dari praaksara. Coba dibaca. Ya, Sabrina ada hadir ya di Zoom. Ayo, mana Sabrina? Ya, Pak. Ya, dibaca. Pengertian masyarakat praaksara zaman ketika manusia belum mengenal tulisan pelan-pelan Sabrina, pelan-pelan, nggak usah kebut-kebutan, santai, slow. Ayo. Zaman ketika manusia belum mengenal tulisan ditandai dengan belum ditemunya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Ya. Jadi pengertian dari zaman praaksara atau zaman kehidupan praaksara atau masyarakat praaksara, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan belum ditemukannya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Jadi pada zaman praaksara itu belum ada keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Berarti kalau tidak ada keterangan tertulis, dari mana kita bisa mengetahui ada kehidupan di zaman praaksara atau prasejarah? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kan nggak ada tulisan. Dari halo ya, Anissa mau jawab? Atau dari fosil atau Ya, dari fosil ya. Oke, bagus. Itu semuanya materinya sudah ada ya. Kalau kalian baca pasti kalian bisa menyimpulkan bahwa keterangan
yang menyatakan atau yang membuktikan adanya kehidupan makhluk hidup ya pada zaman praaksara atau zaman prasejarah itu dengan ditemukannya fosil ya, karena dari fosil itu kan bisa diteliti berapa lama usia dari fosil tersebut ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa beberapa ratus juta tahun yang lalu ternyata jika usia fosil tersebut ya 200 juta tahun yang lalu berarti pada awal terbentuknya permukaan bumi berarti sudah ada kehidupan ya, walaupun di situ pada masa itu belum dikenal dengan belum mengenal tulisan atau belum ada keterangan secara tertulis ya. Nah kalian ada memutar kembali nggak YouTube tentang awal mula terbentuknya kehidupan atau siklus ya terbentuknya permukaan bumi ya, dari mulai zaman glasial sampai terbentuknya kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia ya. Ada nggak yang mengulang kembali melihat, karena ada di GCR itu ada ya video YouTube tentang zaman prasejarah atau praaksara. Halo, siapa yang sering memutar kembali atau memutar kembali video tersebut? Karena pada pertemuan sebelumnya kan Bapak sempat memutarkan ya. Nah setelah itu Bapak kirim link channel YouTube tersebut ke GCR. Yuk, siapa yang? Oke, kalau nggak ada yang menjawab, Bapak tanya. Nah, Rizka, halo Rizka, Rizka hadir ya di sini. Coba Rizka open dulu kameranya, Bapak mau lihat. Yang lain nggak apa-apa, ditutup kameranya. Nanti pada saat Bapak tanya, di open ya kameranya. Mana Rizka? Rizka Amelia. Rizka Amelia. Rizka masih tidur ini. Rizka. Oke, Viola aja dah, Viola. Mana Viola? Halo Viola. Halo Pak. Ya, coba Viola ada menonton kembali nggak tayangan YouTube yang memperlihatkan awal mula terbentuknya permukaan bumi sampai adanya kehidupan manusia pada zaman praaksara? Enggak Viola? Halo. Oke, kalau Viola melihat tayangan tersebut, apa aja yang Viola lihat di situ? Apa saja yang diamati? Disebutkan aja apa yang dilihat, bukan kesimpulan ya. Apa yang dilihat? Triandi, itu audionya Triandi Indrajaya, audionya ya. Ayo Viola, apa yang kamu temukan dari tayangan di situ? Apa aja yang kamu lihat? Bukan kesimpulannya, apa aja yang kamu lihat di situ? Yang lain mungkin?
Ayo. Ini mana yang laki-lakinya? Wahyu, coba. Wahyu, yang kamu tonton di situ apa aja yang kamu lihat? Banyak kan? Coba sebutkan. Beberapa aja. Nggak usah secara keseluruhan. Apa saja yang kamu lihat? Kalau Bapak putar ulang di sini, habis waktu. Makanya Bapak kan share di GCR supaya kalian bisa sewaktu-waktu memutar kembali untuk sambil mengerjakan tugas-tugasnya kan. Kalau ada pertanyaan atau tugas di situ bisa terjawab dengan adanya materi yang di-share di GCR. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Hari ini kan kita review ini untuk menghadapi pekan ulangan nanti atau PTS ya. Penilaian tengah semester. Jadi Bapak informasikan nanti kegiatan pekan ulangan tengah semester itu online soalnya, tapi kalian mengerjakannya di sekolah. Jadi nanti kegiatan PTS itu siswa hadir ke sekolah. Ya, jadi ini persiapan juga atau simulasi untuk kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Jadi mohon dipersiapkan ya. Nanti mulai bulan Oktober kalian akan melaksanakan PTS ya. PTS-nya di sekolah. Ya, jadi siswa datang ke sekolah tapi soalnya tetap online. Jadi bukan soal kertas ya, berbasis online. Jadi tetap kalian nanti membawa perangkat, yang punya laptop bawa laptop, kalau tidak ada ya cukup dengan handphone ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bang. Nah, berarti kalau datang ke sekolah dari sekarang disiapkan seragamnya ya. Yang mungkin seragamnya belum lengkap dilengkapi ya. Yang penting seragam untuk tingkatan sekolah kamu yaitu kayak seragam putih abu-abu ya kan. Nah, itu harus ada, sudah dipersiapkan. Jangan nanti pada saat pelaksanaan PTS terkendala kalian belum punya seragam sekolah. Oke. Baik, kembali ke pokok pembahasan kita, materi tadi tentang Bapak minta kalian mengidentifikasi apa saja sih yang kalian temukan pada saat kalian menonton tayangan video tentang zaman praaksara yang Bapak share di YouTube. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Bukan kesimpulan ya yang Bapak minta, tapi apa sih yang kamu lihat, ada apa aja? Masa sih nggak hanya sekedar menonton aja, nggak ada ya? Ada apa? Ini Bapak pancing, contohnya dia kan di tayangan awal itu ada gambar gunung berapi ya, gunung Merapi letusan gunung api ya yang masih aktif, atau gunung-gunung yang masih reaktif. Terus ada apa lagi berikutnya? Ada makhluk hidup. Apa sih makhluk hidupnya yang kalian tonton di situ, ada apa aja? Coba. Siapa bisa memberikan pendapat? Anissa, mana Anissa? Anissa, setelah menonton tayangan itu apa aja yang kamu identifikasi di situ? Ada gambar dinosaurus sama gunung berapi di pembentukan bumi. Iya. Itu permukaan bumi dipenuhi dengan gunung berapi yang aktif. Panas yang belum terciptanya air. Iya. Ada tadi binatang dinosaurus ya. Iya, Pak. Nah, terus selain makhluk hidup zaman dinosaurus, apalagi makhluk hidup yang kita lihat di tayangan itu, Anissa? Ada antropoda,
eh, Itu makhluk yang hidup di air ya? iya yang zaman Ya, kan ada paling zaman. Terus ada lagi makhluk hidup menyusui ya kan? Nah, yang apa? Yang menyusui atau primata ya. Makhluk hidup. Itu setelah generasi Jurassik punah atau setelah generasi dinosaurus punah ya kan. Jadi ada zaman-zaman masa-masa juga. Ternyata zaman prasejarah atau praaksara itu ada zaman-zaman atau apa pembagian peralihan ya sesuai dengan kondisi iklim pada saat itu ya. Jadi ada yang pada saat zaman apa glasial ya atau zaman es itu ya. Glasial itu kan zaman es. Ternyata yang bisa yang ada makhluk hidup yang bisa bertahan pada zaman tersebut adalah yang binatang-binatang yang berbulu tebal ya kan? Ada kan di tayangan video video itu ada tidak? ada Pak. Nah, itu. Kemudian Ya Pak. Ternyata masa Jurassik atau zaman dinosaurus itu tidak selama dengan zaman makhluk hidup primata sampai saat ini. Ternyata zaman Jurassik itu hanya singkat. Kalau hitungan masa pada saat itu, dia kurang dari 1 juta tahun. Ya, kurang dari 1 juta tahun itu masa kehidupan binatang dinosaurus. Jadi kurang dari 1 juta tahun. Bayangkan dengan zaman yang lain itu sampai ratusan juta tahun bertahannya ya makhluk-makhluk itu. Nah, jadi zaman Jurassik itu hanya sebentar kalau hitungan masa zaman itu. Kalian kan melihat binatang-binatang dinosaurus seperti apa ya. Bahkan kalau zaman dinosaurus itu kita sekarang tentu tidak perlu membayangkan karena banyak film-film fiksi yang menggambarkan bagaimana hewan purba dinosaurus itu. Ada yang sering nonton film apa tentang hewan dinosaurus enggak? Film-film bioskop kan banyak itu ya. Contohnya apa Jurassic Park ya kan, Jurassic World. Itu apa banyak menggambarkan bagaimana kehidupan binatang dinosaurus ya. Oke. Baik. Nah, kembali ke sini. Sebelum zaman glasial atau zaman es, kita melihat tayangan di video tersebut, yaitu pada awal perbentukan permukaan bumi itu diselimuti dengan gunung berapi. Berarti bisa kita bayangkan bagaimana panasnya suhu permukaan bumi pada masa itu, ya, di mana gunung-gunung berapi itu semuanya aktif, ya. Makanya diprediksi pada masa itu kemungkinan makhluk hidup yang ada pada saat itu sangat kecil, ya. Kalian bisa lihat kembali tayangan di situ digambarkan pada masa zaman gunung berapi yang aktif itu masih tidak memungkinkan adanya perkembangan makhluk hidup. Tapi yang diteliti makhluk hidup yang hidup pada zaman tersebut adalah jenis makhluk hidup apa? Ada yang mungkin mengamati tayangan, yaitu spesies bakteri, ya. Jadi kehidupan makhluk hidup seperti apa hewan, ya, binatang, apalagi manusia pada saat itu diprediksi belum ada karena dengan keadaan cuaca yang ekstrim ya pada masa itu, yaitu zaman permukaan bumi dipenuhi dengan gunung berapi yang masih aktif. Betul tidak? Halo. Betul, Pak.
Jadi makhluk hidup yang berkembang pada saat itu mungkin hanya spesies bakteri, ya, bakteri. Oke, nanti bisa kalian simak kembali ya. Oke, kemudian setelah zaman gunung berapi itu, setelah beberapa ratus juta tahun kemudian, ya, berkembang yang namanya dikatakan zaman Mesozoikum. Ya, itu nanti bisa kalian pelajari kembali, Mesozoikum ya, yaitu zaman pertengahan atau zaman tengah yang kita kenal dengan periode Jurassik itu. Nah, yang tadi disebutkan oleh teman kalian Anissa ya, yaitu di situ ada kehidupan makhluk makhluk atau binatang purba yang namanya jenis dinosaurus ya. Nah, dinosaurus itu banyak jenis-jenisnya, diantaranya kita mengenal namanya ada Brontosaurus ya, kemudian ada T-Rex dan sebagainya ya. Dan istilah-istilah itu sekarang sering disebutkan oleh masyarakat masa kini karena memang banyak visual film-film yang menayangkan tentang kehidupan zaman Jurassik atau dinosaurus ya. Nah, ini yang hobi nonton pasti udah pernah menonton film tentang hewan atau Jurassik ya, dinosaurus. Ada yang pernah menonton film tersebut? Halo? Ada? Nah, ya, itu nggak apa-apa kalau film yang bersifat pengetahuan bagi kita, yaitu ambil manfaatnya. Banyak kok film-film yang berisi tentang sejarah kehidupan masa lalu ya. Nah, itu perlu kita coba kita tonton, kemudian kita ambil ya pembelajaran dari film tersebut. Oke, jadi zaman Mesozoikum itu atau masa pertengahan, di mana di situ berkembangnya makhluk dinosaurus yang disebut dengan periode Jurassik. Kita bisa lihat jenis-jenis hewan dinosaurus yang hidup pada zaman itu. Nah, cuman yang namanya zaman kehidupan binatang-binatang purbakala ya, ada yang binatang tersebut dikatakan hewan buas ya, sampai sekarang juga kan masih ada kan jenis hewan buas ya, pada masa itu juga ada. Jadi yang lemah akan jadi santapan yang lebih kuat ya. Itu kan sudah menjadi siklus ya kehidupan perkembangan hewan atau kehidupan binatang-binatang yang ada di permukaan bumi. Oke. Nah, setelah kepunahan hewan dinosaurus atau zaman Jurassik, nah, bumi sudah mulai bersahabat dengan beberapa kehidupan yang lainnya ya. Seperti kita kenal dengan zaman glasial, ini zaman es ini, zaman glasial ya. Zaman es. Kemudian dari masa zaman es beralih ke zaman interglasial. Apa itu zaman interglasial? Kalau zaman glasial itu kan zaman es ya. Kita bisa bayangkan pada zaman tersebut cuaca di permukaan bumi tentu sangat ekstrim. Jadi makhluk hidup yang bisa beradaptasi pada zaman ini adalah hewan-hewan yang berbulu tebal ya. Nah, itu bisa kita lihat dari tayangan video tersebut ya. Seperti apa makhluk hidup yang ada di zaman glasial. Kemudian zaman interglasial ini ada perpaduan, jadi tidak hanya musim zaman itu tidak hanya dingin permukaan bumi tidak hanya diselimuti dengan es ya. Jadi pada periode tertentu kadang-kadang musimnya beralih dari musim dingin ke musim panas ya. Jadi di tayangan video itu juga ada ditampilkan
bagaimana permukaan bumi ya, seperti apa? Tanahnya retak-retak itu artinya berarti itu sudah ada musim panas pada zaman interglasial. Jadi tidak hanya pada masa itu ada musim dingin saja. Jadi sudah ada musim panas ya. Nah, pada zaman interglasial itu juga ada peralihan. Banyak binatang-binatang atau makhluk-makhluk hidup juga yang punah pada zaman tersebut yang tidak bisa beradaptasi pada musim panas ya. Nah, yang biasanya mungkin di musim dingin dia bisa beradaptasi, tapi begitu zaman peralihan, zaman musim panas, banyak makhluk hidup yang punah pada masa itu ya. Setelah zaman interglasial itu permukaan bumi khususnya yang zaman es ya, permukaan bumi yang diselimuti es itu mencair sehingga membentuk menjadi aliran-aliran sungai sampai membentuk paparan ya, atau yang kita kenal dengan laut ya, dengan laut. Sehingga kalau di Indonesia jadi kita bisa memprediksi berarti awal mula terbentuknya kepulauan-kepulauan yang di Indonesia itu ya berarti dari zaman peralihan ini, dari mulai zaman glasial kemudian zaman interglasial sehingga membentuk kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Coba sebutkan ada berapa pulau yang ada di Indonesia. Bukan kepulauan ya, kalau kepulauan banyak sekali. Tapi pulau. Ada berapa pulau? Indonesia terbagi dari berapa pulau? Kita sekarang kan hidup di pulau apa? Sedang berada di pulau apa? Halo? Yuk, tidak ada yang bisa menjawab. Waduh, ini. Kalian sudah ngontrak berapa lama ya di dunia, nggak tahu tinggalnya di mana. 5.707 bukan, Pak? Oh, itu kepulauan. Nah, kalau kepulauan banyak sekali. Pulau di Indonesia cuma sedikit. 13.000 bukan? Waduh, 2.870 buat. yang Bapak tanya pulau bukan kepulauan ya. Kalau kepulauan ya banyak di setiap wilayah pulau-pulau yang ada di Indonesia pasti ada beberapa ratus kepulauan yang mungkin tidak bisa kita hitung tapi bisa dideteksi sesuai dengan nama kepulauan tersebut. Tapi kalau Ada 5, Pak. ada 5, bagus. Cuma ada 5 pulau yang ada di Indonesia yang kita tempati sekarang ini adalah Pulau Jawa salah satunya ya kan, Pulau Jawa. Kalau kepulauan yang ada di Pulau Jawa banyak sekali ya. Oke, ada Pulau Jawa. Ada tadi kata teman kamu, kata Anissa ada 5. Nah, dan salah satunya sudah disebutkan yaitu Pulau Jawa. Coba sebutkan 4 pulau lainnya selain Pulau Jawa. Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi. Iya. Coba ulangi. Tadi siapa yang menjawab? Diva, Pak. Siapa? Diva ya? Iya, Diva. Pulau Sumatera, terus? Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Papua. Iya, bagus. Terima kasih. Aura sudah melengkapi ya jawaban 5 pulau yang ada di Indonesia. Jadi pulau yang ada di Indonesia itu cuma 5 ya. Yang kita lihat gambarnya secara jelas di peta Indonesia. Kan ada petanya. Sering nggak lihat peta Indonesia? Halo? Sering nggak lihat peta Indonesia? Ya? Pasti sering ya. Sering. Kalau kalian ke
ke sekolah, di kelas itu pasti gambar yang wajib harus ada di ruangan kelas itu ya gambar peta Indonesia, supaya kita mengenal pulau-pulau atau wilayah-wilayah yang Indonesia, itu membuktikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia cinta terhadap tanah air ya. Oke. Ya, jadi ada 5, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kalau dulu disebut Irian Jaya ya, sekarang jadi Papua. Oke. Nah, setelah peralihan zaman yang tadi sudah Bapak tayangkan di awal pembahasan materi, yaitu ada zaman glasial, interglasial, dan sampai terbentuknya. Nah, di sini mulai ditemukan ya, atau disinyalir adanya kehidupan manusia purba. Ya, adanya kehidupan manusia purba. Ya. Oke, udah 26. Oke. Manusia purba atau disebut manusia pra-aksara, karena manusia pada saat itu belum mengenal tulisan, belum tahu bagaimana cara menulis. Ya. Nah, dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat prasejarah atau praaksara melalui tahap-tahap kehidupannya, yaitu masa berburu. Ya, jadi pada saat itu kehidupan manusia purba itu yaitu pekerjaannya adalah berburu dan bercocok tanam. Ya, bercocok tanam, artinya bercocok tanam itu yaitu mengumpulkan makanan, ya, atau menggarap lahan-lahan yang bisa dibuatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan untuk melanjutkan kehidupan mereka pada masa itu. Ya, jadi di sini mereka kehidupannya itu, budaya kehidupan mereka itu pada masa itu adalah selain berburu, mengumpulkan makanan, ya, berarti mereka mencari makanan-makanan di hutan, ya, yang makan tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang sudah tumbuh. Kemudian mereka juga bercocok tanam, ya, bercocok tanam. Apa sih ini bercocok tanam? Ya, kan banyak ini bercocok tanam. Kalau sekarang kita kenal menggarap lahan sawah itu kan bercocok tanam. Selain menggarap bertani ya istilahnya kalau ke sawah, yaitu sekarang istilahnya ada lagi, kalau kita nanam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, itu namanya selain bertani, berkebun, ya kan. Berkebun, ya kan, mungkin kita punya lahan kebun, kita menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, pada masa ini sudah dimulai oleh manusia praaksara, ya. Jadi sebenarnya di zaman modern ini, ya, kita budaya-budaya seperti zaman praaksara ini masih ada di zaman modern. Contohnya kalau kita ke daerah-daerah tertentu, ya kan masih kita lihat adanya wilayah daerah persawahan. Benar nggak? Ada yang nggak sering
keluar kota atau ke daerah-daerah tertentu yang masih wilayahnya ada persawahan, banyak perkebunan dan lain-lain. Ada nggak? Sering nggak kalian? Pasti di sini kan semua siswa tidak bukan penduduk asli orang Jakarta, ya kan? Mungkin ada yang asli dari pulau dari Surabaya atau dari mana. Mungkin pada saat pulang kampung ke kampungnya atau mudik pasti masih menemukan wilayah-wilayah atau tempat-tempat tinggal kalian di kampung halaman itu masih ada sawah, ya, ada perkebunan. Betul tidak? Halo. Betul, Pak. Nah, berarti itu sebenarnya itu budaya dari manusia terdahulu atau manusia praaksara atau yang kita kenal dengan manusia purba, ya. Yaitu sampai sekarang sebenarnya budaya kehidupan atau cara budaya pada masa zaman praaksara itu masih tetap dilestarikan, ya, dilestarikan. Contohnya pertanian, lahan pertanian itu kan persawahan itu kan asalnya awalnya dari kehidupan makhluk manusia praaksara, ya. Jadi jangan dikatakan bahwa budayanya itu hilang sama sekali di era modern saat ini, masih ada, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di Indonesia itu banyak suku dan budaya, ya, suku dan budaya. Nah itu kan berasal dari adat istiadat dan kehidupan pada zaman purba yang terus dilestarikan, baik itu sukunya, ya, kemudian adatnya, ya, kebiasaannya, ya, maupun budayanya. Itu masih kita lihat di beberapa daerah, ya kan? Coba manusia purba itu dikenal dengan kehidupan yang seperti apa? Kita lihat dari apa manusia purba itu? Yaitu kita lihat dari cara mereka berpakaian, ya kan? Atau pakaian manusia purba itu kan tidak semodel bukan seperti yang sekarang kita pakai, ya. Mereka dulu mungkin pakaiannya hanya menutupi bagian yang vital saja, itu pun hanya ditutupi dengan dahan pohon yang dibuat untuk sebagai penutup, ya kan, ataupun dengan kulit dari binatang hasil buruan yang dijadikan sebagai pakaian untuk pelindung tubuhnya, ya. Nah sekarang Bapak tanya, apakah pakaian yang seperti itu masih kita temukan di zaman modern seperti ini, seperti sekarang ini, masih ada nggak kita temukan? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Ya, kalau kita melihat dari kehidupan yang ada di sekitar kita sekarang, contohnya kita tinggal di Depok, ya, tentu kita nggak tahu, ya, di wilayah lain ternyata masih ada suku yang cara berpakaiannya masih seperti manusia purba atau manusia primitif. Nah, tadi coba kalian pernah lihat orang Papua nggak? Atau di Kalimantan ada suku Dayak, atau di Jawa Barat ada namanya suku Baduy, ya. Apalagi di Irian itu atau Papua, masih pernah lihat nggak orang nggak pakai baju tapi hanya menutupi bagian yang vitalnya saja, dengan pakaian yang terbuat dari kulit hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan, itu masih ada. Jadi kita jangan berpikir kita hanya melihat di sekitar kita saja. Masih kalau kalian ke wilayah-wilayah lainnya itu masih banyak suku-suku yang masih melestarikan, ya, masih melestarikan budaya kehidupan manusia purba, suku Baduy, suku Dayak, ya.
Walaupun mungkin sekarang ya lebih banyak aksesorisnya, lebih banyak lagi karena kan udah di zaman modern ya kan. Tapi mereka masih berpakaian seperti busana atau berpakaian seperti zaman manusia purba ya. Sebentar coba Bapak cari ini. Nah, ini coba lihat. Nah, ini pakaian-pakaian suku yang ada di Indonesia. Ini salah satunya pakaian suku adat khas Kalimantan Timur yang kita kenal dengan suku Dayak. Nah, coba lihat. Walaupun sudah agak modern, tapi ini kan semuanya asalnya dari cara berpakaian manusia purba, ya. Nah, coba kalau kita jalan-jalan ke mall pakai pakaian seperti ini, aneh tidak? Aneh tidak? Halo, halo, ada yang jawab? Ya? Aneh, Pak. Aneh kan? Nah, tapi ternyata ya kalau di sana mereka budayanya ya masih seperti ini. Kalau di komunitas mereka di daerah mereka, suku mereka ini ya seperti ini cara berpakaian mereka. Nah, ini. Nah, kita lihat ya. Nah, itu kan semua adalah dari cara berpakaian manusia purba, ya. Sekarang. Nah, ini pakaian apa ini? Pakaian apa ini? Yang kalian lihat? Pakaian di zaman purba. Nah, pakaian di zaman manusia purba. Ya. Jadi coba kalian lihat tadi pakaian suku Dayak. Ya kan ini seperti ini hanya kalau zaman modern sekarang ini mungkin jenis bahan baku untuk membuat pakaiannya ya lebih modern karena sudah ada kain ya kan. Jadi masih tetap cara berpakaian manusia purba dengan suku yang ada di Kalimantan tadi hampir mirip mereka. Ya, artinya melestarikan ya kebudayaan kehidupan manusia purba. Jadi turun temurun terus dilestarikan. Nah ini lihat kita gambarkan. Nah, nanti insya Allah kalau kita sudah tatap muka ya kalian bisa berwisata ya ke museum-museum yang ada di Jakarta, diantaranya ya kita nanti melihat museum gajah ya, nanti di situ ada
galeri-galeri yang memperlihatkan gambaran kehidupan pada masa zaman pra-aksara atau zaman manusia purba, ya. Nah, itu nanti kalian lebih banyak pengetahuan yang bisa kalian dapatkan. Oke, ya. Tuh, itu perbandingan, ya. Jadi jangan kita berpikir kita sudah hidup di zaman modern, tidak ada kehidupan seperti atau budaya seperti zaman purba, ya. Makanya itulah pentingnya kita belajar sejarah sebagai pengetahuan kita, ya. Ternyata di beberapa wilayah yang ada di Indonesia masih terdapat suku yang memang memegang teguh adat dan kebudayaan dari nenek moyang mereka, ya. Ya. Oke, berarti kan zaman manusia purba itu nenek moyang kita juga. Dari mereka lah kita bisa hidup sekarang, ya, bisa hidup semodern sekarang ini karena perkembangan teknologi, ya. Kalau zaman praaksara kan teknologi mereka ya sebatas yang mereka kuasai, karena pada zaman praaksara itu kan belum mengenal tulisan, ya. Mereka pun setelah tahu cara menulis, mereka itu hanya menulisnya di mana, di batu, ya, karena memang sarana yang bisa digunakan pada masa itu adalah menggunakan batu, ya. Oke. Nah. Oke, ini dijelaskan bahwa manusia purba adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan. Memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu. Artinya alat pendukung ya mereka hanya memanfaatkan batu untuk membuat alat-alat, ya, seperti senjata untuk berburu, itu semuanya mereka dari batu, gitu, ya. Nah, kemudian diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Nah, bayangkan 4 juta tahun yang lalu, gitu, ya. Nah, sekarang aja kan masih tahun 2000, berarti ribuan, ya, berarti 4 juta tahun lalu. Bayangkan sudah berapa tua kehidupan di bumi ini. Oke. Terungkapnya berbagai jenis manusia purba berawal dari penemuan fosil, ya. Jadi ini ada fosil, ya. Fosil itu adalah, coba dibaca Nadia yang dimaksud fosil. Oh ya, silakan. Fosil adalah tulang belulang manusia Kanwit gua. dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu. Iya. Fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu. Jadi diketahui adanya kehidupan pada masa itu yaitu dengan ditemukannya fosil. Karena dari fosil ini bisa diteliti usia dari bentar ya Bapak, bentar ada telepon. Halo, ya Pak. Maaf ya, aku lagi ngajar ya. Oh ya Pak, iya saya lagi kebetulan lagi ngajar. Ya, ada kabar apa Pak? Ya. Ya, ini terkait dengan vaksin ini gimana Pak? Mau cerita vaksin? Oh, siap Pak, kalau memang kita sudah apa? Ya. Kemarin Ya. kita nunggu dari sini. Kita hubungin terus. Saya arahkan ke Bapak saya sudah kalau waktunya artinya Bapak bisa lihat kira-kira Pak berapa jumlah kalau gabungan berarti kurang lebih 200 sampai 300 lah.
Kalau Yaka yang maksudnya oh gitu ya. Oh gitu. Oh iya. Kalau untuk tempat bisa di ruangan kan Pak, karena kita memang bisa. Gitu. Jadi nanti tolong dikabari Pak, kewajiban kita kan pasti ada nanti seperti apa-apa gitu ya. Untuk apa ya paling nggak untuk menservis mereka kan gitu. Ya, ya, oke Pak ya. Oh Bu Apri ya, Bu Apri ya. Oke, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Syaf ya. Yuk, ya. Baik. Waalaikumsalam. Mbak Nungki, thank you. Ya, halo, masih menyimakkah kalian? Halo. Iya, Pak. Masih. Ya, maaf tadi Bapak ada telepon penting ya yang harus Bapak terima tadi. Oke, baik. Jadi penelitian terhadap fosil inilah yang bisa diprediksi adanya kehidupan pada zaman pra-aksara. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya siswa-siswi ya silakan semua materi yang sudah Bapak share ya, yang sudah Bapak share di GCR itu dipelajari, dibaca ya, karena inilah materi-materi yang nanti akan menjadi bahan untuk soal yang akan Bapak buatkan di PTS nanti ya, mapel sejarah. Ya. Jadi untuk hari ini kalian jangan dulu mengerjakan tugas yang ini ya. Ini belum Bapak tugaskan, masih belum, nanti saja. Ya, nanti saja kalau kita masuk ke pertemuan berikutnya nanti akan Bapak agendakan ya untuk tugas ini. Jadi kalian Berarti Jadi kalian hari ini hanya mereview aja ya, sambil Bapak ini masih menunggu loh. Yang siswa belum menuntaskan tugas-tugasnya. Kalau tidak salah ada berapa tugas itu yang sudah Bapak buatkan ya. Jadi mohon kejujuran masing-masing, tugas-tugas yang belum dikirimkan itu tolong dikirim ya. Jadi sudah ada Anissa, ada berapa tugas Anissa? Halo. iya, Pak. Sudah ada berapa tugas dari pelajaran Bapak sejarah? Bentar, Pak, saya lihat dulu di pagi. Nah, yang tugas terakhir ini masih ada beberapa siswa ya, dari 54 siswa gabungan IDP dan OTKP. Itu baru 23 ya, baru 23 itu tugas terakhir. Baru 23 siswa. Nah, tolong yang belum ya, yang belum segera. Silakan konfirmasi ke Bapak bagi yang memang merasa sudah mengirim ya. Mungkin mengirimnya tidak melalui GCR, mungkin Japri langsung ke Bapak sehingga mungkin Bapak melewatkan ya kiriman tugas soal kalian. Itu tolong konfirmasi. Ada 2 tugas sejarah sama 1 lagi PPT. Prinsip dasar ilmu sejarah. Ya. Nah, yang awal itu kan ada 2 tugas ya. Yang tentang yang 2 soal itu tugas pertama. Tugas kedua itu yang
ada 5 soal ya, kalau nggak salah. Di antaranya itu soal yang mencari nilai-nilai karakter yang bisa kalian ambil dari sejarah ya, dari peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, itu kalau nggak itu ya 2. Terus tugas ketiganya adalah itu membuat resensi tayangan video. Betul ya Anissa ya, seperti itu ya. Resensi ya. Ya, jadi ada 3 tugas itu ya. Nah, jadi tolong yang memang belum silakan ya. Sebelum nanti Bapak menentukan siapa yang bisa ikut PTS, siapa yang tidak. Ya. Oke, bisa dipahami? Bapak, emang PTS cuma setengah kelas doang? Ya? Halo? Emang yang bisa ikut PTS cuma setengah kelas doang, Pak? Tidak, semua. Semua. Iya. Semua wajib hadir ke sekolah pada saat pelaksanaan PTS, ya. Wajib. Jadi pelaksanaan PTS-nya nanti contohnya misalkan kalau sedang berlangsung PTS SEMEA, berarti yang hadir ke sekolah hanya unit SEMEA saja. Jadi tidak bersamaan dengan unit lainnya. Paham? Jadi kalian bisa nanti menempati pembagian berdasarkan kelas ya. Jadi per kelas mungkin hanya diisi maksimal 15 siswa ya. Jadi tetap dibagi nanti di ruang kelas. Bisa dipahami? Halo? Ya, Pak, bisa. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, coba dibuka lagi kameranya semua karena Bapak ingin mengakhiri materi pembelajaran kita. Yang lain belum open kamera, di open kameranya. Biasanya kalau diminta open untuk foto ini cepat ini biasanya. Apalagi Naura tuh. Tadi ngumpet begitu dibilang mau difoto langsung. Kenapa Naura? Pusing kamu? Pusing kebanyakan makan kamu. Bukannya nyimak, makan aja. Di mana ada? Firmansyah. Tadi yang apa? Ya si Firmansyah. Wahyu. Wahyu. Wahyu habis ngopi Wahyu ya? Hah? Itu ketahuan itu bekasnya masih ada di kumisnya tuh Wahyu. Dilap dulu Wahyu. Safa, mana Safa? Oke, siap ya? Ayo, yang enggak Bapak foto nggak ada di YouTube nanti. Oke, untuk doa penutup silakan Viola. Viola pimpin doa penutup Viola untuk mengakhiri pembelajaran. Ayo Viola. Viola ditutup kegiatan belajar kita hari ini. Silakan Viola. Ayo diajak teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Halo Viola. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran ini berdoa. Meluk. Iya, Viola. Kok gemuk banget kan? Gemuk banget. Ya, Viola. Selesai ya. Oke, makasih. Baik, siswa-siswi sekalian, Bapak ingatkan lagi
Ini semuanya sudah dapat kuota belajar belum? Sudah masuk belum kuota belajarnya? Udah, Pak. Saya belum, Pak. Udah, Pak. Yang belum bersabar, kalau memang benar kalian mengirimkan nomor kalian yang aktif ke sekolah. Ya. Kalau belum mengirim nomor yang aktif ke sekolah, berarti ya tetap tidak dapat. Ini yang dapat kan yang waktu didata diminta nomor HP-nya ya yang aktif, karena akan diajukan untuk memperoleh bantuan kuota. Kuotanya habis nggak apa-apa, Pak? Apa? Kan itu tiap bulan, makanya digunakan sebaik mungkin. Ya, digunakan hanya untuk kegiatan belajar. Jangan digunakan untuk kegiatan lainnya, ya. Karena internetnya itu sama seperti internet umum. Ya, jadi bisa untuk browsing, bisa untuk nonton YouTube, ya. Yang nggak bisa itu untuk seperti IG ya, FB dan sebagainya, Instagram dan sebagainya, itu nggak bisa. Oke, Bapak akhiri pembelajaran Bapak hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, ya.